Baik. Manusia adalah makhluk yang penuh kasih. Sewajarnya manusia mengasihi satu sama lain. Lantas mengapa kadang manusia harus terhalang mengasihi karena perbedaan keyakinan atau agama? Boom. Ya, kenapa? Mengapa kadang manusia terhalang? Karena perbedaan atau perbedaan keyakinan begitu ya. Ini pertanyaannya terbuka sekali ya. Maksudnya manusia terhalang itu kan yang menghalanginya siapa gitu? Iya nggak sih? Iya. Maksudnya seharusnya tidak ada halangan apapun untuk kita mengasihi sekalipun beda agama. Mungkin Iya. kalau mau dikerucutkan, orang seringkali bilang nggak boleh pacaran beda agama, Ya, nggak boleh menikah beda agama. Apalagi kita di kekristenan, kita berharap sekali kita seiman. ya. Karena secara psikologi aja rumah tangga yang berbeda itu kan pasti lebih banyak masalahnya. Tujuannya Ya. sebenarnya sederhana, sesimpel itu. Tapi kemudian harusnya tidak boleh ada yang menghalangi kasih itu. Tapi sejauh mana kasih itu kemudian diatur dalam ketetapan-ketetapan yang berlaku. Aku nggak pernah bilang, kadang-kadang kita gitu juga sih, Ya. soalnya ajaran-ajaran kita kan bicara soal gelap dan terang. Ya. Seolah-olah yang berbeda itu pasti gelap. Gelap. Membawa yang buruk-buruk ya. Ya. Padahal enggak, semua orang dikasihi apapun latar belakang suku agamanya. Iya. Aku sih pengen jawabnya cuma segitu aja karena pertanyaannya ya cuma segitu ya. Bicara Iya. soal terhalang gitu. Ya karena kalau terhalang juga ya artinya kan kita juga harus memahami kasih juga nggak boleh sembarangan begitu maksudnya ya. Kita mengasihi tapi bukan berarti kemudian kita sembarangan gitu. Kita tidak memperhatikan hal-hal yang perlu menjadi bagian dalam pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Kalau di sini mau dikaitkan dengan perbedaan keyakinan atau agama, ya artinya ya kembali seberapa pentingnya keyakinan itu dipegang oleh setiap orang gitu ya. Ketika keyakinan itu menuntunmu untuk berupaya menemukan pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya pasti akan menuntunnya pada ke situ dan tidak ada kasih yang terhalang oleh karena hal-hal yang demikian gitu. Walaupun sekarang ini kita banyak melihat ya realitas ya, ada yang pernikahannya yang perbedaan agamanya ada gitu segala sesuatunya Dan harmonis. Jadi ya kembali aja deh kepada kita apa sih sebenarnya kita dalam motivasi kita mengasihi gitu ya, tanpa kita juga harus kemudian membuat hal-hal yang justru membuat orang menilai hubungan kita tuh negatif gitu ya. Atau nanti Karena mungkin gini, memaksakan. boleh nggak nanti pertanyaan ini kepikiran sih, Ya. nanti kita ngobrol sama teman yang Boleh beda ya. untuk bahas Nanti. yang gini-gini Semoga supaya kita lebih dalam nih, dapat teman yang punya bisa waktu kita ajak, lah. bisa punya waktu untuk membahas karena ya itu kalau bicara sama orang yang memang mengalami langsung Ya lebih apa ya, tepat ya. karena ini pertanyaannya agak luas ya. Iya. Ya takutnya kita bicara soal pasangan padahal maksudnya dia bukan pasangan. nggak mesti pasangan. Intinya siapapun kita kasihi. Iya, Bahkan musuh aja Tuhan suruh kasihi. Betul. Kan gitu. iya. Ya, jadi jangan halangi orang untuk mengasihi. Iya. Kan, gitu. Jangan halang-halangi. Jangan halangi aku. Oke, pertanyaan berikutnya terkait dengan cinta. Ini yang ada dua orang yang bertanya hal yang mirip-mirip ini usia. Iya. Maria dengan Yang satu nggak mau disebutkan. yang satu namanya. lagi tidak mau disebutkan. Oke. Bicara tentang batasan pacaran orang Kristen, bolehkah seks di luar nikah? Bagaimana pandangan kekristenan tentang hal yang demikian, begitu ya? Ya ini luar biasa juga ya, yang seperti ini ya, pertanyaan seperti ini. Karena kalau kita bicara tentang seks itu kan ya, seks itu kan berkaitan dengan diri sendiri ya, sesuatu yang menjadi tanggung jawab diri Ruang sendiri. private ya. Ruang private gitu ya. Kita bilang nggak boleh ya, orang ada yang melegalkan itu gitu ya. Jadi kalau aku sih bicaranya lebih kepada sebagaimana kamu ingin menghargai dirimu, dihargai orang ya, begitu juga dalam hal kamu menilai kehidupan seksualmu gitu ya. Apakah kemudian kamu akan melakukan itu dengan sembarangan atau kamu justru belajar untuk bertanggung jawab, menunggu waktu yang tepat begitu ya. Karena kalau kita mau pakai nilai nih ya,
tetol gitu ya. Nggak boleh. Ya kalau bicara soal doktrin, gitu ya. Ya, doktrin. Tapi tergantung wilayah orang Kristen di mana. Betul. Kalau wilayah di Indonesia emang enggak. Nggak bisa. Tapi kalau wilayahnya di luar negeri yang membebaskan itu, ya itu punya warna dan ketegasan yang Ya, berbeda-beda. Tapi betul. kalau ditanya soal pribadi ya, Iya. aku mikirnya gini. Benar kata Usi bahwa itu urusan private. Iya. Sehingga sebenarnya mungkin pertanyaannya menurutku bukan boleh nggak Ya. seks di luar nikah, tapi siap nggak Ya. kamu melakukan seks di luar nikah? Karena kan sebenarnya anjuran untuk melakukan hubungan dalam pernikahan Kristen itu kan supaya kemudian cinta yang dari hubungan suami istri itu juga berjalan dalam keteraturan. Ya kan tujuannya gitu, supaya ini sudah sah dulu, kemurnian pasangan suami istri, dia lakukannya bersama-sama dengan Tuhan dalam komitmennya kepada Tuhan. Karena kan dampak dari seks adalah punya anak. Nah, siap nggak sebenarnya? Pertanyaannya kalau aku ya Usi, aku kembalikan. Kalian siap nggak melakukan seks di luar nikah? Karena kalau siap, ya udah nggak usah nangis ketika pasangan ninggalin kita. Betul gitu ya. Apalagi kita perempuan ya. Betul. Laki-laki sebenarnya mereka juga punya perasaan. Betul. Dan mereka juga punya, ini kan bukan bicara soal rasa, soal bagaimana hebatnya seks itu, tapi bagaimana kemudian orang kehilangan karena dia sudah melakukan hubungan yang intim. Kan begitu. Jadi ini bukan perkara soal di Kristen nggak boleh seks di luar nikah atau apa, enggak. Siap nggak ditinggalin ketika sudah nggak virgin untuk perempuan, karena konstruksi sosial kan gitu. Selalu bicara orang yang masih jaga keperawanannya saja ketika selaput darahnya mungkin sudah robek karena kecelakaan, karena olahraga, masih tabu di budaya-budaya tertentu. Dan film-film Indonesia itu masih ada web series terbaru Kaget Nikah, itu bahas yang itu. Dan dia bilang mending ngelakuin hubungan ini dia karena jatuh kena pohon lalu berdarah padahal dia jaga keperawanannya. Jadi kan ini kalau bicara soal seks itu bicara soal kesiapan kita, pandangan kita. Makanya kenapa sampai harus dalam pernikahan? Karena orang-orang yang sudah menikah itu kan tujuannya itu. Orang-orang yang sudah menikah adalah orang-orang yang sudah dewasa. Sehingga ketika dia melakukan seks dia tahu resikonya, dia tahu tanggung jawabnya. Itu dia efeknya. Tapi kalau kita siap, ya udah gitu. Jangan kemudian menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan ketika pasangan kita ninggalin kita. Karena itu kan tanggung jawab sendiri. Jangan kau yang ini tanggung, yang lain jawab. Bener. Sebenarnya kan itu sesimpel itu teman-teman. Jadi kayak kalau pertanyaan ini kalau kita bawa ke ranah agama, itu dampak berikutnya ya, itu faktor yang berbeda nih. Tapi balik dulu, kitanya siap nggak? Kalau masih SMP misalnya lalu lakuin hubungan itu, tiba-tiba masih siap nggak? Secara psikis aja kita belum siap dalam sebuah relasi sebenarnya. SMP kan masih main-main sebenarnya. Ini sudah ayah bunda, sudah pegang sana pegang sini, mama papa. Lalu ketika putus janda sudah kan? Padahal belum menikah ya. Iya, benar belum Sudah menikah. Janda sebelum menikah ya ampun. Atau duda sebelum menikah. Kan aneh. Lalu yang pasti ketika lu hamil, pasangan lu pasti nggak akan bisa nikahin karena dia masih kecil. Aku pernah hadapin itu sih. Di bawah umur nggak bisa secara kecuali kita datang ya ke persidangan. Akhirnya aku datang ke pengadilan untuk minta dispensasi karena sudah mau 2 anak. Gitu. Dan di bawah umur itu kan nggak boleh menikah di bawah umur. Nah itu, jadi pertanggungjawaban kita kalau teman-teman yang masih SMP dengar ini lalu sudah punya relasi yang kayak orang dewasa, gitu ya. Karena nonton film-film yang sebenarnya film orang miskin yang nggak pakai baju, nggak punya baju itu kan, itu dampaknya buruk ke kita. Jadi pikirkan dulu. Jadi kalau bicara soal kekristenan jangan langsung jauh-jauh ini dosa atau enggak. Jangan sampai sana dong. Meskipun memang kalau secara pendeta kami akan bilang ya iyalah Tuhan kan bilang lebih baik di pernikahan. Di luar pernikahan itu perzinahan kan begitu. Tapi pikirkan apakah kita sungguh-sungguh siap? Kalau dengan segala resiko, efek semuanya. Lalu siap ketika ditinggalin, lalu pas mau menikah siap nggak bicara jujur? Bahwa saya kan ini bukan cuma perempuan tapi laki-laki juga. Dan laki-laki kadang-kadang juga nggak siap ketika terima pasangannya sudah nggak perawan, padahal dianya sendiri udah nggak perjaka.
kan gitu. Itu sesuatu Kok yang emosi ya? sering iya Enggak biasa aja sih biasa. Tapi intinya iya gitu. iya betul, karena kalau bicara seks itu ya semua kembali pada diri masing-masing gitu ya. Dan itu anugerah sebenarnya seks itu. Betul. Wah, begitu Itu iya kan maksudnya. Aku ngomong Ketika- kayak sudah. iya, dan yang perlu juga teman-teman pahami, seks itu candu Ya ya. Oh iya ya. ya. Seks itu candu gitu ya. Bagaimana mengatasi? Ini pertanyaan berikut ke host ya. Bagaimana mengatasi kecanduan itu Loh, ketika suami tidak, nggak ada? tidak begitu. Iya begini, Ah. orang yang sudah menikmati seks itu sebenarnya bukan, bahasa itu bukan dari aku ya, tapi dari orang-orang yang menceritakan tentang kisahnya, bahwa mereka bilang sebenarnya seks itu juga bisa lebih parah daripada ganja dan lain sebagainya gitu ya, narkoba begitu ya, karena ya lo udah rasain, lo udah nikmatin itu, dan ketika lo terpuaskan kan, ketika gairah itu kembali ada, lo akan minta lagi. Dan aku ngelihatnya dari hebat Tuhan kita ya. Iya, Di titik-titik tertentu pada tubuh kita bisa merasakan kepuasan yang Iya. hakiki gitu ya. iya, Itu kan kalau bukan Tuhan iya, yang sungguh hebat. betul. Makanya karena gitu hargai, Betul. benar. Kalau kita lihat itu sebagai anugerah Tuhan ya, kalau memang udah siap ya udah. Iya. Lakukan itu pilihan, lalu siap juga dengan Betul. konsekuensinya. Karena mungkin sama-sama siap, lalu sama-sama terima Iya. masa lalu kita masing-masing, tapi ternyata dia meninggal sebelum kita menikah, lalu Betul. ketemu orang lain lagi. Nggak semua orang bisa Iya. siap, apalagi kita di Indonesia ya. Iya. Konstruksi sosial memberatkan perempuan, Iya. termasuk ini di tahun 2022 Iya. masih banyak orang yang berpikir bahwa 2022 ya. iya, masih banyak orang yang berpikir bahwa menikah lalu malam pertama itu harus berdarah-darah tempat tidurnya. Betul. Padahal selaput darah itu beda-beda coy. Ada yang makanya kalau ditanya aku nggak tahu ya nanti berdarah atau enggak. Lah kita duduk aja nggak jelas. Iya. Naik motor di pos Betul, parkir kayak betul. apa di hantam kecelakaan jatuh dan lain-lain. Kita nggak pernah tahu. Naik olahraga, sepeda naik juga sepeda. bisa pengaruh. Langsung lihat sini ya. Iya. Nanti bawa pulang ya. Kuning. Boleh ya, ownernya kopi baja hitam. Johnny Cahyo. Iya. Betul. Apalagi kalau perempuan paling kelihatan efeknya ya. Iya. Kalau sampai tek dung tralala Iya, ya. itu dia. Asal siap. Iya. Kalau gitu hamil lalu ditinggalin, ya udah ini anakku. Tapi kalau Betul. nggak siap untuk itu, lalu coba-coba untuk aborsi, teman-teman please deh, Please. nggak usah. Jadi sebelum melakukan itu pikirkan panjang. Ya. Aku sempat baca Prilly Latukonsina, dia bilang dia sering kali, bahkan dia menanggap itu secara serius bercandaannya, karena orang Iya. sering, teman-temannya bilang, Nah, makanya betul. kamu diputusin karena Iya. kamu nggak mau kasih virginmu ke Iya. pasanganmu. Betul. Padahal dia mau bilang bahwa aku pengen tahu. Yang menarik adalah dia bilang aku pengen tahu deg-degannya Iya. gimana. Ah. Tapi teman-teman yang karena ada berbagai macam kekerasan seksual yang Iya. terjadi sehingga kemudian membuat teman-teman sudah nggak perawan, nggak apa-apa Iya, teman-teman. betul. Bangun kehidupan yang intim dengan Tuhan, Iya. ampuni diri sendiri, ampuni Iya. pelaku Iya. kekerasan tersebut, lalu kemudian bertahan. Pasti ada seseorang yang siap mendampingi Iya. kita, dan dia tidak memikirkan, karena rumah tangga itu bukan cuma soal seks, tapi ada Iya. banyak hal Betul. yang bisa kita bangun bersama ke depan. Jadi yang sudah melakukannya ini bukan kita sedang mempersalahkan Iya. teman-teman, tapi Menghakimi ya. tapi kemudian mari teman-teman bangkit lagi, tata lagi hidup ke depan, lalu mari lihat Ya. orang-orang tertentu dengan kacamata yang lebih dewasa, Ya. lalu minta pada Tuhan supaya berjumpa dengan orang-orang yang memang menerima kita padanya. Ya. Pasti kok ada orang yang siap menerima, karena nikah bukan hanya bicara hal tersebut. Meskipun ya itu juga jadi penyemangat ya Iya, dalam betul. kehidupan rumah tangga. Betul. Gitu. Dan mungkin nggak tahu ya ini menjawab atau tidak. Tapi yang pastinya kalau ada hal-hal yang di seputar itu jangan tabu untuk tanya sama orang tua. Ya, Mungkin ya Non ya, ya. ya. Gitu ya. Dan orang tua jangan langsung marah-marah. Ya, jangan ngapain tanya-tanya begituan. Belum waktunya. Ya, Waduh, ya, kadang-kadang ya. justru ketika anak itu sudah bertanya, itulah waktu yang tepat Ya. untuk kemudian memberikan jawaban, memberikan pendidikan seksual kepada remaja pemuda dalam mereka sedang apalagi mereka di tengah-tengah pergaulan gitu ya. Aku ingat kata-katanya si Yuki Kato tuh, Yes. dia bilang self love aja kadang nggak cukup, Ya, ya, butuh ya. support juga Ya, ya. gitu ya. Nah jadi
buat teman-teman yang mungkin masih mencari ataupun kepo dengan yang namanya seks ya, carilah di tempat yang tepat ya, di orang yang tepat, sehingga pendidikan itu sungguh-sungguh membekali untuk kemudian berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi, terlebih dalam memandang seks, apalagi memperlakukan kehidupan seksualitasnya gitu ya. Nah, tadi aku betul juga ya buat teman-teman yang mungkin karena korban kekerasan, kembali lagi bicara tentang seks itu bicara tentang bagaimana kita menghargai diri kita sendiri gitu ya. Kita nggak pernah pengen hal yang seperti itu tuh dirampas dengan cara yang tidak baik, dengan kekerasan gitu ya. Jadi kembali sayangi diri, menghargai diri, dan yaitu jangan pernah merasa sendiri ya, jangan pernah merasa sendiri di tengah-tengah keberadaan yang demikian. Itu Sahkan RUU PKS. Iya. Kekerasan seksual. Sahkan. Oke teman-teman. Gitu ya. Ya. Soal cinta-cintaan. Ya. Semoga semoga itu jadi apa ya? Ya, membantu teman-teman mengatasi. untuk mengatasi, bahkan mempertimbangkan segala sesuatunya. Lebih baik berpikir panjang daripada nekat ya, tapi kemudian nggak bisa bertanggung jawab terhadap efeknya ataupun resikonya ternyata nggak bisa ditangani. Gitu. Ya, dan mencintai menjadi bagian dari panggilan kita dalam kehidupan orang percaya ya, bahwa kita juga harus mengasihi dan mencintai sesama, siapapun dia, apapun latar belakangnya. Sekalipun dia musuh kita, mungkin orang yang kita benci, beri pengampunan pada orang-orang tersebut, lalu beri tempat pada penerimaan diri bahwa kita berharga. Kita diciptakan, sejak awal kita diciptakan baik oleh Tuhan. Ya. Mungkin itu saja. Betul. Jangan lupa cari teman-teman yang betul-betul support ya, pinter, orang tua segala macam. Ya, dan cari pasangan juga. Ya, pilih-pilih boleh kok. Orang bilang, makanya jangan pilih-pilih, nggak apa-apa pilih-pilih. Karena itu hidup selamanya. Berteman aja harus pilih-pilih. Ya. Bukan berarti nggak mau berteman sama semua ya, tapi ada teman yang nyaman untuk menjalani hari-hari hidup di dunia ini. Oke deh. Demikianlah episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nanti tayangan setiap episode dari Podcast Tanpa Podium. Di tempat baru. Bingung kan? Tempat baru juga ya. Spot baru aja lah ya. Spot baru aja lah ya. Pokoknya jangan lupa teman-teman untuk selalu dengarkan episode terbaru Podcast Tanpa Podium setiap Rabu malam di Spotify. Rabu malam ya. Dan juga di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium sudah bisa disaksikan setiap Sabtu malam. Satu ayat saja. Lalu konten-konten menarik lainnya juga ada kok di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium, sesuai dengan waktu yang kami tetapkan, sepakati bersama teman-teman. Tapi kalau mau tahu selengkapnya itu follow aja Instagram Podcast Tanpa Podium. Teman-teman bisa bertanya ke admin yang sangat sabar dan ramah. Bisa juga kalau mau pesan-pesan merchandise bisa tolong gerakkan admin kami untuk merealisasikannya. Ini udah tahun 2022, berarti harus merchandise baru ini. Ya. Lalu ada banyak hal lah di Instagram. Oke, jangan lupa follow. Kalau begitu saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.